bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Engkau Bapa yang kami agungkan dan kami muliakan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami sudah merasakan kebaikan Engkau, bagaikan kami berasa diberikan adik Yosef dan perlindungan Tuhan. Dan adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami mendengarkan dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 38. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit perdarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Karena katanya dalam hatinya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Berkata ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan Yesus. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihlah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada Yesus, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percaya kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka mereka mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, kata Yesus, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tapi mereka keluar dan menasyurkan dia di seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar dari bawahnya kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang itu bisu berkata-kata. Lalu heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan. Lihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan ke mereka, karena mereka telah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada muridnya, "Tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Katakan firman Tuhan, kita banyak butiran yang dapat petik pagi hari ini. Tapi kita perhatikan pada ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar
seperti domba yang tidak bergembala. Yang sangat menarik, Yesus melihat orang banyak dan timbullah belas kasihan atau tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kamar orang banyak itu lelah dan telantar, domba yang tidak bergembala. Dan sangat menarik, di dalam diri Yesus dia memiliki apa dikatakan tergerak hati oleh belas kasih. Hati ini menentukan dalam sikap manusia. Yang sangat menarik, ternyata Yesus memiliki hati yang tergerak oleh belas kasih. Hati yang dimiliki Yesus, dia memiliki hati yang belas kasihan. Ini penting dalam hidup manusia. Kenapa orang kejam? Sebab hatinya tidak memiliki belas kasih. Mengapa mereka begitu kasar? Mengapa mereka begitu jahat? Karena hatinya tidak memiliki belas kasih. Tersinggung langsung ngamuk. Ya. Sesuatu yang menyinggung perasaannya langsung marah. Ya, inilah manusia. Tapi pribadi Kristus, dia Yesus yang penuh belas kasihan. Dia melihat belas kasihan kepada orang banyak yang sedemikian perlu diselamatkan. Yang perlu diselamatkan. Kalau orang banyak dikatakan dalam firman Tuhan, dia lelah dan telantar. Lelah, telantar. Lelah. Firman Tuhan kata dalam Mazmur 11 ayat 28, marilah pada yang beban berat dan terbeban dan beban berat. Ya, lelah. Manusia hari lepas hari bagian satu kuk yang mencengkram pundaknya, sehingga manusia hari lepas hari apanya dipikirkan hanya melihat dunia, hanya dikejar dunia. Apa yang dikerjakan isi dunia sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat 16. Oh, isi dunia keinginan mata, angkon hidup keinginan, sehingga ingin membawa manusia lelah. Bangun pagi, terus bekerja, pulang, tidur, langsung besok pagi, langsung bekerja. Dia cari-cari dunia, sebab dunia, isi dunia membuat manusia lelah. Sebab manusia tidak punya kepuasan dalam dirinya. Manusia tidak punya kepuasan dalam diri manusia, sebab dalam diri manusia ada rongga yang kosong. Rongga manusia diisi dengan rongga yang kosong dengan isi dunia, dia tidak akan puas. Tapi rongga yang kosong diisi dengan Yesus, dia akan puas. Dan ternyata manusia dikatakan dia lelah karena rongga yang diisi oleh perkara ini. Lelah, capek, lelah. Dan sangat menarik juga dikatakan telantar. Arti telantar tidak ada yang mengembalakan, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang memperhatikan. Ya, tidak ada yang memperhatikan. Dia pikir dia ada yang memperhatikan, tidak. Yang memperhatikannya iblis. Dunia dikejar tanpa disadari. Dia hanya keinginan mata, kalau ini dari membuat dia dan hidupnya telantar, tidak ada yang mengurus, tidak tahu arah tujuan hidupnya, tidak tahu arah tujuan hidupnya. Dia pikir kalau dia sudah menikmati kekayaan, dia punya kekayaan, dia akan tenang. Tidak. Buktinya dia lelah. Dia lelah. Bahwa manusia tidak akan pernah puas kalau orang nggak itu isiannya bakar-bakaran. Bisa memuaskan ada pribadi Kristus. Maka Yesus melihat orang banyak lelah dan telantar, maka dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Arti bahwa tidak ada yang mengurus. Kita lihat keadaan dunia, berapa banyak makan, dia tahu arah tujuan, telantar, hanya berputar-putar di dunia. Berputar-putar di dunia, tidak tahu arah tujuannya. Arah tujuannya
dia pikirkan harta dengan penghasilan, dia akan sedang pinjam. Dia akan mengalami penderitaan dan kelaparan. Satu perkara, dia butuh gembala. Ya, dia butuh gembala. Dia butuh gembala untuk datang kepada gembala. Dia butuh yang memberikan jalan keluar. Maka Yesus tua yang banyak, tapi pekerja murah. Siapa pekerja itu? Yang mau memberikan jalan, yang memberikan pengertian siapa gembala itu. Itulah Kristus. Kalau tidak ada, banyak manusia sekarang hanya kumpul di satu tempat. Hanya kumpul satu tempat atau dengarkan khotbah di YouTube. Mungkin puluhan ribu hanya dengar. Baik, tidak salah. Tapi adakah dia akan terbeban pada jiwa-jiwa yang terlantar? Apakah mereka terbeban dengan jiwa-jiwa yang terlantar? Ini jadi masalahnya. Bukan nggak dengar firman Tuhan nggak baik. Puji Tuhan, sangat baik. Tapi mempraktekkan itulah yang penting. Bekerja kurang, tua yang banyak. Itulah yang siapa yang bekerja itu saudara. Jangan saudara egois, hanya diri sendiri. Hanya mementingkan diri sendiri, melihat mereka yang terlantar, yang boleh mengenal siapa gembala agung yang baik, itu Kristus. Sehingga mereka tidak terlantar dan tidak lelah, sebab sudah bertemu dengan satu pribadi, dengan gembala yang baik. Sebagaimana perempuan Samaria, ya, perempuan Samaria berkata, engkau sudah punya suami yang lama, 5 sekarang, tapi tidak akan memberi kepuasan. Tapi air yang aku berikan akan memberi kepuasan. Jadi kita butuh air hidup itu yang berikan kepuasan batinnya kita. Pagi hari kita mencari air hidup itu supaya memberikan kepuasan batinnya. Untuk perkara materi Tuhan disiapkan dan kebutuhan saudara. Amin. Saudara percaya Dia sudah siapkan berkat buat saudara. Terimalah dengan iman. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau satu pribadi yang sangat mengasihkan. Engkau satu pribadi yang penuh belas kasihan. Melihat orang banyak lelah dan terlantar, Engkau memanggil, membutuhkan pekerja-pekerja. Tapi pekerja-pekerja kurang. Tuhan yang sudah mengundi, tapi pekerja kurang. Jadikan kami yang mendengar pekerja-pekerja untuk menuai pari-pari yang sudah mengundi, menjadi alat-alat Tuhan. Jangan hanya kami pendengar yang terhormat, hanya puluhan ribu mendengar hamba Tuhan yang khotbah, baik, sangat baik. Tapi kami mau menyelamatkan mereka. Jadi pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, sebagai gembala yang agung yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, menteraikan firman dan hati kami. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat. Dan percaya apa yang jadi kebutuhan kami, Engkau sudah siapkan buat kami. Engkau Yehova Jireh. Terima kasih Bapak di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang berjaga di tempat berkat kesehatan yang prima. Masa pandemi ini mereka, bangsa kami mau taati vaksin dan memperhatikan protokol kesehatan yang baik. Yang meninggal semakin berkurang, tapi yang sakit semakin juga berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Biar bukan semakin melandai, tapi semakin habis Tuhan. Habis-Mu belas kasih yang terjadi buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, yang berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.